Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Fahrur Rahman. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi pronouns part 1. Materi ini adalah materi tambahan grammar focus SMP kelas 7 semester 1 kurikulum 2013. Artian pronouns atau kata ganti merupakan kata yang digunakan untuk menggantikan kata benda atau noun dalam bahasa Inggris. Dan pronouns terbagi menjadi beberapa macam sesuai dengan fungsinya. Arti kata dari subjek pronouns: kata ganti orang atau benda pada posisi subjek. Subjek pronouns yaitu ada I, you, we, they, he, she, it. I artinya aku atau saya, you kamu, we kami atau kita, they mereka, she dia perempuan, he dia laki-laki, dan it ini. Untuk I sampai he kata ganti orang. Untuk it yaitu kata ganti hewan atau benda. Arti kata dari objek pronouns: kata ganti orang atau benda pada posisi objek. Objek pronouns: I menjadi me, you menjadi you, we menjadi us, they menjadi them, she tadi di subjek jadi her, he jadi him, dan it sama. Untuk artinya otomatis menyesuaikan. I pada subjek yang berubah menjadi me otomatis menjadi aku atau saya, dan seterusnya. Sekali lagi, untuk me sampai dengan him itu untuk menggantikan kata ganti orang, dan untuk it kata ganti hewan atau benda. Arti kata dari possessive adjective atau penunjuk sifat kepemilikan. Possessive adjective yang subjeknya I menjadi my, you menjadi your, we menjadi our, they menjadi their, she menjadi her, he menjadi his, dan it menjadi its. Dan arti katanya adalah benda yang mengawali apa dan itu menjadi milik. Nah, misalkan my book menjadi artinya adalah kuku atau buku saya. Your book menjadi bukumu. Nah, untuk my sampai dengan his itu juga masih untuk menggantikan kata ganti orang. Dan its foot. Nah, kakinya berarti kaki meja atau benda yang lainnya, atau bisa juga kaki dari hewan karena menggantikan kata ganti hewan atau benda. Arti kata dari possessive pronouns, kata ganti kepemilikan. Untuk tadi masih menyebutkan nama benda pada possessive adjective. Nah, untuk possessive pronouns tidak diperlukan menyebutkan nama benda, jadi cukup mine, milikku. Misalkan tadi my book, cukup disebutkan dengan mine atau milikku. Nah, tentuannya sama, mine sampai his untuk kata ganti orang, its. Nah, ini tanpa petik. Kalau tadi possessive adjective sebelumnya itu pakai its. Nah, untuk possessive pronouns tidak menggunakan petik. Ketentuan sama, kata ganti orang, its untuk kata ganti hewan atau benda.
Arti kata dari reflexive pronouns, menjelaskan suatu untuk diri sendiri. Myself, diriku sendiri. Yourself, dirimu sendiri. Ourselves, itu berasal dari kata we tadi, berarti diri kami atau diri kita sendiri. Themselves, diri mereka sendiri. Herself, dirinya sendiri untuk perempuan. Himself, dirinya sendiri untuk laki-laki. Itself, dirinya sendiri untuk hewan atau benda. Ketentuan masih sama. Contoh kalimat dalam bahasa Inggris dalam penggunaan subject pronouns. Nah, ini untuk subject pronouns tadi. Contoh kalimatnya, subject ada di awal, berarti contohnya I like a cat. Saya suka seekor kucing. Subject you like a cat. Kamu suka seekor kucing. We like a cat. Kita atau kami suka seekor kucing. They like a cat. Mereka menyukai seekor kucing. She likes a cat. Dia perempuan menyukai seekor kucing. He likes a cat. Dia laki-laki menyukai seekor kucing. Contoh kalimat dalam bahasa Inggris penggunaan object pronouns. Contoh kalimatnya ini, yang tadi I menjadi me karena ini posisi sebagai objek, berarti di bagian belakang. Subjek, predikat, objek, berarti di bagian belakang. Menjadi you like me. Kamu menyukai saya. They like you. Mereka menyukaimu. They like us. Mereka menyukai kita atau kami. I like them. Saya suka mereka. I like her. Saya suka dia perempuan. I like him. Saya suka dia laki-laki. He likes it. Dia suka dia benda atau hewan. Contoh penggunaan possessive adjective. Polanya possessive adjective harus diikuti noun atau kata benda. Contohnya my bla bla bla. Nah, itu. Contohnya adalah my money, berarti uangku. Your money, berarti uangmu. Our money, uang kita atau kami. Their money, uang mereka. Her money, uang dia perempuan. His money, uangnya dia laki-laki. Its money, uangnya dia hewan. Nah, mungkin hewannya itu dikasih uang. Nah, itu. Untuk contoh penggunaan possessive pronouns, kata ganti kepemilikan. Possessive pronouns digunakan sebagai kata ganti kepemilikan. Dalam penggunaannya, possessive pronouns tidak dapat diikuti oleh kata benda atau noun, atau tidak perlu disebutkan kata bendanya. Kata benda yang digantikan telah diketahui dari konteks kalimat. Contohnya, misalkan this book is mine. Nah, di situ sudah disebutkan this book, buku ini, is mine, milik saya. Jadi untuk mine tidak perlu menyebutkan this book is my book. Nah, tapi cukup dengan this book is mine. Untuk subject pronouns, nah tadi I, kalau possessive adjective menjadi my. Untuk disebutkan kata bendanya, dan di possessive pronouns tidak usah disebutkan nama bendanya, tapi cukup mine. Untuk contohnya dari possessive adjective, it's my money berubah menjadi it's mine, dihilangkan noun atau kata bendanya, dan hasilnya akan seperti ini. It's mine, itu adalah milik saya.
dimana petik S itu adalah singkatan dari is. It is mine, itu milik saya. It is yours, itu adalah milikmu. It's ours, itu adalah milik kita. It's theirs, itu adalah milik mereka. It's hers, itu adalah milik dia perempuan. It's his, itu adalah milik dia laki-laki. It's its, nah itu yang awal itu adalah it is. Nah yang belakang its itu adalah bentuk it dari possessive pronouns ditambah dengan s. Contoh penggunaan reflexive pronouns menjelaskan suatu untuk diri sendiri. Reflexive pronouns myself, yourself sampai dengan itself, hasilnya akan seperti ini. Contoh kalimatnya, I do it for myself. Saya melakukan itu untuk diri saya sendiri. You do it for yourself. Kamu melakukan itu untuk dirimu sendiri. We do it for ourselves. Kita melakukan itu untuk diri kita sendiri. They do it for themselves. Mereka melakukan itu untuk mereka sendiri. She do it for herself. Dia perempuan melakukan itu untuk dirinya sendiri. He do it for himself. Dia laki-laki melakukan untuk dirinya sendiri. It do it for itself. Dia hewan atau benda melakukan itu untuk dirinya sendiri. Penggunaan lain dari reflexive pronouns menjelaskan suatu untuk diri sendiri. Reflexive pronouns berfungsi menjelaskan suatu yang dilakukan pada diri sendiri. Reflexive pronouns juga dapat digunakan sebagai objek langsung atau tak langsung dengan syarat objek dan subjeknya sama. Contohnya, Rido buys himself a new car as birthday present. Rido membelikan dirinya sendiri sebuah mobil sebagai hadiah ulang tahun. Rido and himself merupakan orang yang sama. Reflexive pronouns juga dapat digunakan sebagai objek pada kalimat perintah. Contoh, be yourself, jadilah dirimu sendiri. Tabel pronouns dasar. Di sini dibedakan untuk singular, tunggal, dan plural atau jamak. Perubahannya tadi untuk subjek I, di objek menjadi me, di possessive adjective menjadi my, contohnya my book, your book, her book, his book, its book, our book, your book, their book. Harus diikuti kata benda. Untuk possessive pronouns tidak usah disebutkan kata bendanya karena sudah disebutkan dalam satu konteks kalimat tersebut. Ya, it's mine atau this book is mine. Buku ini adalah milik saya. Terima kasih. Demikian untuk penjelasan singkatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Cheerio.